Pemirsa, masa pandemi virus corona ini memang membawa dampak yang begitu besar, termasuk salah satunya adalah pada sektor ekonomi. Kalau sudah sempat kami tayangkan tadi kabarnya, PHK massal juga terjadi dan juga masih terus membayangi di berbagai sektor. Ini yang terkena dampaknya, salah satunya adalah Mas Doni Krispuryono. Ini merupakan Presiden Komunitas Tangan di Atas, merupakan komunitas dari paguyuban UMKM yang ada di Kota Malang. Selamat malam, Mas Doni. Malam, Mbak. Baik, selain Mas Doni, ini juga kita lihat di sana ada Mas Dani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik. malam seluruh pemirsa TV One. Iya, nah di studio saya sudah berganti rekan sekarang, sudah bukan Dr. Faris lagi, tapi sudah ada Mas Luki Bayu. Selamat malam, Mas Luki. Selamat malam. Baik, Mas, ini kita langsung dengarkan dari Mas Doni yang mungkin juga akan bercerita. Mas Doni, bagaimana dampak dari pandemi virus corona ini? Apa yang dirasakan, apa yang didapatkan, diterima oleh rekan-rekan UMKM yang ada di bawah paguyuban ataupun komunitas Tangan di Atas? Mas Doni, mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kami ini komunitas Tangan di Atas, kita punya member lebih dari 25.000 UMKM ya di 96 kota yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang kami rasakan ini dari bulan Maret kemarin tentu saja omset yang terus menurun. Kemudian kami juga, sebagian besar dari kami tentu saja terkena dampak ini. Paling besar dampaknya adalah masalah PHK massal yang ada di kami. Meskipun teman-teman UMKM ini tetap terus berjuang gitu ya. Dan yang sebenarnya paling berat sebenarnya setelah Lebaran ini justru, Mbak. Kalau kemarin sebelum Lebaran daya beli masih ya sedikit ada gitu ya. Nah sekarang ini setelah Lebaran ini justru tantangan bagi kami semua untuk cepat bangkit. Karena mungkin sebagian besar daripada kami modal sudah mulai menipis gitu ya. Menggaji karyawan juga nggak bisa 100%. Market pun juga makin lama makin sepi gitu ya. Nah ini dampak-dampak yang kami rasakan nih, Mbak. Baik, sampai berapa persentase penurunan pendapatan dari masa sebelum pandemi ini berlangsung hingga saat ini, Mas Doni? Mungkin bervariasi ya di antara member kami semua ini. Jadi dari 25.000 member kami ini kan paling besar itu bergerak di bidang kuliner dan di bidang fashion. Jadi kalau penurunannya bisa dikatakan turun yang jelas pasti di atas 50% lah ya. Bahkan ada juga yang sampai 80%. Baik, bidang usaha apa Mas Doni yang paling terasa terdampak dari pandemi ini? Dari berbagai macam bidang usaha yang tadi dilakukan oleh 25.000 anggota dari Mas Doni. Paling terasa tentu saja di pariwisata, Mbak. Pariwisata ini yang paling parah ya, karena memang kerumunan orang tidak boleh, tempat wisata semuanya ditutup. Ini yang bikin kawan-kawan di UMKM di pariwisata yang paling terdampak sangat signifikan. Sudah ada kalau UMKM kan di ini ya, teman-teman pemain oleh-oleh biasanya kalau yang di sektor UMKM yang ada di pariwisata. Baik, sudah ada yang melakukan PHK atau merumahkan karyawan atau mungkin ada kebijakan tertentu dari rekan-rekan para pengusaha ini, Mas Doni, mengenai karyawan mereka? Banyak sih, Mbak. Kalau PHK ya dari bulan Maret ya, setelah ada pembatasan wisata, itu sudah mulai paling nggak di awal pasti akan merumahkan karyawan ya. Merumahkan karyawan tanpa gaji. Mungkin di awal-awal kebanyakan dari kami ini masih bisa menggaji karyawan yang meskipun masih kerja di rumah. Kemudian saat pendapatan juga tidak ada, mulai merumahkan karyawan, statusnya unpaid leave, tanpa bisa menggaji mereka. Dan sekarang pasti karyawan juga semuanya pasti menunggu kejelasan sebenarnya dari perusahaan ya, yang sebenarnya kami juga tidak bisa memberikan kejelasan juga bagi mereka karena pandemi ini kita sama-sama tidak tahu kapan berakhirnya. Meskipun kemarin tanggal 1 Juni yang dikatakan new normal gitu ya, seperti saya sendiri di Kota Malang 1 Juni new normal, tapi sebagian besar tempat wisata itu belum bisa dibuka sehingga belum ada wisatawan yang datang ke sini dan kemudian perputaran ekonomi di bidang industri pariwisata juga belum berputar. Baik, Mas Luki, yang terjadi pun dirasakan oleh teman-teman kita bukan hanya UMKM di Malang, rekan-rekan dari Mas Doni, tapi juga berbagai daerah di tanah air. Mas Luki, bagaimana pantauan Anda? Ya, pertama begini, saya akan menjelaskan dulu bahwa sebenarnya situasi ini harus disikapi dengan holistik atau dengan terpadu, terintegrasi. Sebut saja satu pihak perbankan,
kemudian kementerian-kementerian yang terkait, kemudian lembaga-lembaga yang terkait. Nah, mengapa demikian? Saya memberikan pandangan ini harus holistik bahwa satu, potensi setiap wilayah di Indonesia itu berbeda-beda, potensi sektornya juga berbeda-beda, potensi usaha yang dilakukan juga berbeda-beda. Nah, untuk itu perlu dilakukan apa? Perlu dilakukan mitigasi risiko. Mana saja sih sektor-sektor yang masuk dalam kategori apakah itu high risk atau risiko tinggi ataukah risiko rendah. Nah, dalam situasi seperti ini sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah risiko-risiko yang bersifat tinggi. Mengapa demikian? Kalau kita lihat peraturan perbankan, kebijakan perbankan, relaksasi perbankan dengan penundaan pembayaran bunga misalnya, kemudian relaksasi seperti penundaan pokok yang nanti akan dirapel di tahun ke belakang. Nah, itu umurnya itu sekitar 12 bulan. Nah, yang jadi persoalan kalau di bulan ke-12 UMKM ini tidak juga dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga, itu bagaimana? Satu. Baik. Kemudian yang kedua, apabila sebelum masuk ke bulan ke-12 ternyata UMKM atau bidang usaha tersebut tidak memiliki kemampuan yang benar-benar cukup untuk bertahan, itu bagaimana? Berarti apa? Tidak adanya kemampuan atau kewajiban debitur membayar kepada kreditur, yaitu perbankan misalnya. Kemudian yang ketiga, apabila perbankan melakukan restrukturisasi, lantas restrukturisasi tersebut tidak, sebutlah, dilakukan dengan proses yang sama rata, saya kira akan lebih baik apabila restrukturisasi tersebut dilakukan berdasarkan potensi usaha. Nah, sehingga apa? Sehingga dapat kategori yang jelas mana sih sebenarnya usaha-usaha yang memang benar-benar menjadi perhatian utama, sehingga apa? Tidak menimbulkan satu PHK, kemudian tidak menimbulkan juga gelombang kepailitan atau usaha-usaha yang tutup. Nah, saya kira itu upaya yang dapat dilakukan karena apa? Kita harus melihat kebijakan-kebijakan perbankan itu masih rata-rata diberikan dalam masa tempo 12 bulan ke depan pada masa pandemi ini. Ya, langsung Mas Dhani minta tanggapannya Mas Dhani, karena memang apa yang dirasakan oleh rekan-rekan UKM ini atau UMKM ini begitu terdampak dari pandemi corona ini, Mas Dhani. Baik, kami tentu prihatin atas segala dampak yang dirasakan oleh teman-teman UMKM, termasuk Mas Doni dan seluruh anggota ya. Namun dari semua sektor, tentu sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki dampak secara langsung. Jadi di dalam UMKM itu ada 118 juta orang ya, dari tahun 2018 yang lalu, sekarang mungkin sudah jumlahnya sudah 120 juta lebih pekerja yang bekerja di sektor UMKM, dan UMKM itu memberikan kontribusi 65% loh, terhadap 60-65% lah range-nya terhadap GDP kita. Nah, oleh karena itu memang pemerintah harus segera melakukan menyehatkan semua UMKM dengan beberapa tahapan-tahapan, langkah-langkah yang strategis, termasuk diantaranya adalah membantu untuk dari sektor perbankan, restrukturisasi keuangan dalam hal restrukturisasi hutang, keringanan untuk collection period, keringanan untuk melakukan pembayaran hutang pokok, kemudian pembayaran bunga, grace period yang diberikan fleksibilitas, yang tentunya tergantung dari seberapa besar dampak yang dirasakan oleh UMKM tersebut. Nah, perbankan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap cost structure dari UMKM tersebut. Jadi cost structure UMKM tersebut dari sisi biaya operasional, tentu pemerintah juga mengharapkan agar tidak terjadi PHK secara besar-besaran. Nah, makanya dari sisi perbankan mensupport untuk peringanan pembayaran hutang. Nah, namun demikian kami juga sadar bahwa yang namanya beban pekerja itu juga berat. Makanya pemerintah di dalam masa transisi ataupun masa adaptasi kebiasaan baru menuju new normal ini membuka 9 sektor strategis yang dimana di daerah bisa menyesuaikan sektor-sektor tersebut berdasarkan keadaan epidemiologi dan kesehatan masyarakat yang ada di daerahnya. Nah, sektor-sektor strategis itu mulai dibuka untuk memberikan dampak secara ekosistem perekonomian dari mulai produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana konsumsi ini punya daya beli kalau faktor produksinya tidak jalan? Nah, faktor
produksi ini dijalankan dengan membuka sektor-sektor yang produktif, namun harus dipastikan tetap aman. Baik, selanjutnya Mas Imam Prasojo, bagaimana menanggapi kondisi yang memang sangat memprihatinkan yang dialami oleh rekan-rekan kita ini, para pengusaha UMKM selama masa pandemi ini? Justru mereka ini ingin sekali bangkit, terutama setelah ataupun menjelang new normal ini. Yang terkena PHK itu ya, atau dunia bisnis yang saya lihat, yang saya dengar itu semuanya memang terdampak. Nah, tapi di sektor formal, saya kira yang harus segera mendapatkan perhatian itu adalah usaha-usaha yang padat karya, ya. Itu yang paling menjadi perhatian utama karena itu menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Nah, yang kehilangan pekerjaan itu tidak hanya pegawai-pegawai dalam sebuah usaha, ya, apakah itu UMKM atau bukan, ya, tetapi bahkan usaha-usaha mandirinya itu sendiri juga bisa gulung tikar, ya. Oleh karena itu perlu upaya-upaya membangkitkan kembali, tetapi saya kira garis besar yang paling pokok harus dilindungi, harus mendapatkan pengamanan itu adalah pasar. Jadi pemerintah itu menurut saya harus jelas betul, ya, keberpihakannya itu dengan mengamankan pasar. Kalau pasar itu betul-betul terlindungi, ya, dari seluruh serbuan ataupun dari produk-produk yang dari luar, saya kira itu akan berdampak cukup besar. Nah, syukur-syukur untuk bisa bangkit melakukan produksi, melakukan transaksi yang sekarang ini dalam situasi seperti ini, tentu virtual communication, virtual transaction, ya, transaksi-transaksi melalui virtual itu menjadi dominan. Nah, di situ menurut saya perlu ada bantuan-bantuan dari pemerintah sehingga dunia bisnis bisa tetap jalan, ya, karena transportasi juga terbatas, berisiko, maka transaksi online, diskusi online itu betul-betul harus mendapatkan bantuan. Nah, dengan demikian maka mudah-mudahan, ya, pasar dijaga, alat komunikasi diamankan, dan kemudian menggerakkan social entrepreneurs, ya, yang tersebar di banyak tempat. Jadi jangan orang-orang itu terus kemudian dibiarkan sendiri, tetapi menurut saya harus ada pendorong-pendorong yang merupakan orang-orang yang memang sudah malang melintang di banyak tempat, pemberdayaan-pemberdayaan di banyak tempat, untuk bisa ikut membangkitkan semangat baru, inovasi baru dalam dunia yang baru ini. Baik, kita harapkan bersama Mas Imam Prasojo. Terima kasih untuk waktunya Mas Imam, perbincangannya juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelumnya kita juga ucapkan terima kasih untuk Mas Doni Krispuryono. Kita harapkan juga kondisi bisa segera membaik, Mas Doni, untuk teman-teman juga di UMKM yang juga merupakan anggota dari komunitas Tangan di Atas. Sekali lagi terima kasih waktunya Mas Doni. Mas Dani, terima kasih. Semoga kita juga harapkan segala rencana pemerintah juga bisa berjalan baik untuk bisa mengangkat kondisi ekonomi ini, terutama di masa transisi menjelang pemberlakuan new normal. Terima kasih Mas Dani. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Nanti kita akan melihat juga bagaimana upaya dari daerah-daerah. Ada Pak Ganjar Pranowo, ini Gubernur Jawa Tengah, yang juga akan memberikan informasinya mengenai kondisi perekonomian di sana, termasuk juga bagaimana antisipasi untuk menghindari PHK massal. Dan juga di Jawa Barat, nanti ada Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Ruzanul Ulum, yang akan juga bergabung dengan kita. Tapi setelah jeda berikut ini, kami akan segera kembali.